Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa semua, kita lanjutkan kuliah survei dan pemetaan geomorfologi. Nah, kali ini, minggu ini kita akan membahas tentang dua hal. Ya, jadi yang pertama akan kita bahas tentang sistem pemetaan geomorfologi, dan bagian kedua akan kita bahas tentang yang namanya tipe peta geomorfologi. Oke, untuk bahasan yang pertama terkait dengan sistem pemetaan geomorfologi. Nah, jadi sudah dikembangkan berbagai sistem untuk pemetaan geomorfologi. Ya, jadi kali ini kita akan bahas sistem pemetaan dari ITC, kemudian dari Belgia, ada Polandia, Prancis, kemudian ada sistem pemetaan Unified Key, dan juga dari Swiss. Nah, adanya perbedaan sistem pemetaan ini disebabkan karena yang pertama adalah adanya perbedaan karakteristik kondisi geomorfologi dari daerah yang dipetakan. Kemudian sistem pemetaan yang berbeda itu juga dikarenakan karena ilmu geomorfologi yang berkembang pada setiap negara itu berbeda perkembangannya. Itu ya. Nah, sebelum masuk ke sistem pemetaan geomorfologi, ada prinsip-prinsip klasifikasi bentuk lahan yang berasal dari Verstappen. Yang pertama, prinsip pertama klasifikasi bentuk lahan adalah bahwa karakteristik dari berbagai tingkat atau order akan bervariasi tergantung pada objek yang diklasifikasikan. Kemudian, klasifikasi bentuk lahan harus mencerminkan aspek kuantitatif dan juga kualitatif dari objek, di mana unit utamanya kemudian harus memiliki karakteristik yang tegas dan unified. Harus berisikan sebab akibat, kemudian bersifat historikal dan genetikal, ya. Dan juga yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah bahwa pada setiap tingkatan itu kemudian harus mencerminkan hubungan reguler antara hal yang umum dan yang khusus. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan sistem pemetaan geomorfologi. Ini menurut Verstappen dan Van Zwiedam. Yang pertama, bahwa sistem pemetaan itu dia sifatnya harus fleksibel. Sehingga penyusun peta atau pembuat peta akan dapat dengan mudah dia menyesuaikan simbol untuk daerah yang dipetakan. Kemudian peta yang dibuat harus sesederhana mungkin. Ya, jangan dibuat terlalu kompleks. Kemudian yang ketiga, bahwa sistem pemetaan harus bisa digunakan pada berbagai skala. Ini juga kaitannya tadi dengan fleksibilitas. Kemudian peta geomorfologi umum harus diikuti peta untuk kegunaan khusus. Dan yang kelima adalah bahwa warna itu harus digunakan untuk menunjukkan unit bentuk lahan genetik utama, ya, bukan untuk yang litologi maupun yang kronologi. Jadi ini tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sistem pemetaan geomorfologi. Sistem pemetaan geomorfologi yang pertama kita bahas berasal dari ITC. Ya, jadi ITC sistem itu berasal dari Belanda. Nah, sistem ini didasarkan pada unit bentuk lahan dengan simbol warna sebagai pemisah unit satu dengan yang lainnya. Kemudian
karakteristik lainnya adalah bahwa peta daerah yang sempit hanya ada 2 warna untuk proses fluvial dan juga denudasional. Kemudian bahwa kenampakan geomorfologi yang kecil dan proses ditunjukkan dengan simbol garis atau simbol yang lain berwarna hitam. Untuk huruf itu digunakan untuk menunjukkan umur dari bentuk lahan. Sedangkan kondisi litologi dicetak warna kelabu sebagai dasar peta. Kemudian sistem ini bisa digunakan secara fleksibel untuk berbagai medan maupun untuk skala peta yang berbeda. Sedangkan aspek hidrografi diberi warna biru dan detail geomorfologinya diberi warna hitam. Ya, jadi ini merupakan tabel simbol warna untuk unit utama geomorfologi, ya, berdasarkan asal proses bentuk lahannya. Mulai dari struktural, kemudian vulkanik, denudasional, marin, dan lain sebagainya. Lanjut ke sistem pemetaan yang kedua, berasal dari Belgia. Ya, jadi sistem pemetaan ini didasarkan pada geomorfologi dan morfometri yang dicetak dengan warna penuh. Kemudian untuk aspek morfogenesa ditampilkan dalam simbol kecil berwarna hitam. Kemudian terkait dengan umur, sama dengan tadi dengan sistem dari IPC menggunakan huruf warna hitam. Kemudian untuk litologi dicetak berwarna terpisah dengan peta geomorfologi utamanya. Ya, jadi ini adalah contoh peta geomorfologi yang menggunakan sistem pemetaan Belgia. Sistem yang ketiga ada berasal dari Polandia, ya, di mana karakteristik dari sistem pemetaan geomorfologi ini bahwa klasifikasi bentuk lahannya itu didasarkan pada proses endogen dan juga proses eksogen. Kemudian setiap unit dikelompokkan ke dalam bentuk bentuk konstruksional dan juga destruksional. Ya, dan juga perbedaan warna di peta ditunjukkan bagi bentuk konstruksional dan destruksional dan juga umur. Yang keempat ada sistem dari Prancis, di mana sistem ini didasarkan pada struktur geologi yang menggunakan perbedaan warna, kemudian adanya tipe batuan dan kekerasan yang ditampilkan atau disimbolkan menggunakan intensitas warna yang berbeda. Ya, jadi struktur geologinya menggunakan perbedaan warna, kemudian intensitas warnanya itu menunjukkan tipe batuan dan kekerasannya. Yang kelima ada sistem pemetaan dari Unified Key, di mana sistem ini kelompok bentuk lahan yang segenesis itu dicetak dengan warna yang berbeda. Kemudian setiap bentuk lahannya dikelompokkan lagi atas dasar perbedaan kondisi lereng. Kemudian ditampilkan atau dicetak dengan bayangan dari warna yang gradual. Dan sama seperti sistem pemetaan yang lain bahwa umur bentuk lahan juga diberi simbol huruf yang berwarna hitam. Dan yang terakhir adalah sistem pemetaan geomorfologi dari Swiss. Ya, jadi di antara atau dibandingkan dengan sistem pemetaan yang lain, sistem Swiss ini dikatakan dia paling sederhana. Karena dia hanya berbicara, hanya menekankan pada bentuk-bentuk erosional dan juga deposisional.
Dan ada karakteristik lain bahwa ada simbol khusus yang digunakan untuk celah angin atau wind gap. Ya, jadi yang di kanan ini adalah gambar wind gap. Ya, jadi pada zaman dahulu itu merupakan saluran air, ya, kemudian dia lambat laun dia mengering, ya, sekarang dia menjadi area kering seperti ini. Ini dinamakan sebagai wind gap. Nah, sekarang kita masuk pada subbahasan yang kedua, itu terkait dengan tipe peta geomorfologi. Ya, jadi ada beberapa tipe peta geomorfologi. Ya, kalau di sini adalah contoh peta geomorfologi daerah Nusa Tombolo. Ya, ini daerah Ciamis, Jawa Barat. Nah, dari situ ya, jadi ada beberapa tipe peta geomorfologi yang dia didasarkan atas beberapa hal. Mulai dari tahapan penggunaan, kemudian isi peta, skala peta, termasuk juga nanti terkait dengan kriteria presentasi kartografisnya, fungsi dan juga terapan dari peta geomorfologi. Yang pertama, berdasarkan tahapan penggunaan, itu peta geomorfologi dibagi menjadi 3 tipe. Jadi yang pertama ada peta pendahuluan atau disebut juga sebagai preliminary map. Yang kedua adalah peta untuk tujuan umum, ya, jadi ini jenis peta geomorfologi yang standar. Dan yang ketiga adalah peta untuk tujuan khusus atau peta terapan. Ya, jadi ini peta geomorfologi yang dia sudah applied, baik itu untuk tujuan ilmiah maupun tujuan edukasi. Sedangkan menurut isinya, ya, jadi peta geomorfologi dari aspek isi dibagi lagi berdasarkan tujuannya, ada untuk peta geomorfologi yang umum dan juga applied, ya, tadi yang terapan, ada juga dari aspek tingkatan topiknya. Ya, jadi dari situ ada yang namanya peta geomorfologi topikal. Jadi di sini dia dari isinya menekankan pada satu aspek atau menekankan pada aspek tertentu. Contohnya pada proses pelapukan, kemudian pada proses geomorfologi yang lain seperti dari vulkanik, ya, marin dan lain sebagainya. Nah, dari volume informasi ada peta geomorfologi yang kompleks, kemudian yang dasar, dan juga peta geomorfologi khusus. Ya, jadi dari banyaknya atau volume informasi yang tercakup pada peta geomorfologi. Untuk kategori fenomena yang direpresentasikan, ada peta geomorfologi dengan kenampakan khusus. Ada yang dia sifatnya statis, ada yang dia sifatnya dinamis. Kemudian ada peta dengan perbedaan unit relief, ya. Kemudian juga ada peta bentuk asosiasi relief dan juga peta geomorfologi kawasan. Jadi ini terkait dengan fenomena yang direpresentasikan pada peta geomorfologi. Nah, sekarang tipe peta geomorfologi yang didasarkan pada skala pemetaannya. Yang pertama ada peta skala besar dan juga medium. Ya, dari situ ada kelompok peta skala detail. Mulai dari skala
peta 1:10.000 atau yang lebih besar itu umumnya digunakan tujuannya untuk perencanaan. Kemudian dari 1:10.000 sampai 1:25.000 itu untuk peta dasar, sedangkan skala 1:25.000 sampai 1:100.000 itu dikatakan masuk pada peta detail. Ya. Nah, peta skala detail ini, kelompok peta skala detail ini itu didapatkan dari pengecekan di lapangan. Ya. Jadi dari observasi lapangan tanpa atau sedikit melalui proses generalisasi maupun ekstrapolasi. Ya, jadi sumber utamanya untuk pembuatan peta skala detail ini adalah observasi di lapangan. Kemudian ada peta semi detail ya, dari 1:25.000 sampai 1:100.000 itu tujuannya atau berisi tentang geomorfologi ikhtisar, ya, peta geomorfologi ikhtisar. Kemudian 1:100.000 sampai 1:250.000 itu dikatakan peta skala yang menengah, ya, di mana peta pada skala semi detail ini dia disusun berdasarkan observasi atau pengecekan lapangan dengan beberapa ekstrapolasi dan proses generalisasi. Selanjutnya ada peta skala yang kecil, ya. Jadi peta skala kecil itu mulai dari 1:250.000 sampai 1:5 juta. Ya, jadi peta geomorfologi untuk yang ikhtisar dan juga peta geomorfologi satu negara itu kisaran skalanya dari 250.000 sampai 5 juta. Nah, untuk peta skala yang kecil ini sumber datanya itu sedikit dari lapangan. Ya. Lebih banyak proses generalisasi dan juga ekstrapolasi. Selanjutnya ada peta skala tinjau. Ya, jadi skala 1:500.000 sampai 1:50 juta itu ditujukan untuk pemetaan geomorfologi pada cakupan negara. Sampai 1:30 juta itu untuk peta geomorfologi benua dan bahkan ada yang kurang dari 1:30 juta itu untuk peta geomorfologi dunia, di mana sumber data untuk pemetaan geomorfologi skala ini itu pengecekan dilakukan pada daerah kuncinya saja. Lebih banyak dilakukan aktivitas ekstrapolasi dan juga generalisasi. Ya, jadi peta disusun dari peta skala besar dan menengah, kemudian dilakukan generalisasi, kemudian hanya dilakukan pengecekan pada daerah kunci. Dari situlah peta skala tinjau bisa dihasilkan. Ya, jadi ini adalah contoh hasil generalisasi dari aliran sungai. Ya, jadi kalau yang kiri ini adalah gambaran ketika belum dilakukan generalisasi, ya, tanpa generalisasi. Kemudian semakin ke kanan ini tingkat generalisasinya itu semakin besar. Tuh. Ya, ini juga sama contoh generalisasi. Yang kiri ini merupakan contoh satu area, satu poligon tanpa generalisasi. Kemudian ketika skala peta itu semakin kecil, ya, maka tingkat generalisasinya semakin besar. Ya, jadi generalisasi dan ekstrapolasi semakin intensif ketika dibuat
atau ketika kita membuat peta dengan skala yang lebih kecil. Nah, dasar penetapan skala peta geomorfologi itu masuk pada kelompok skala besarkah, atau skala yang menengah, semi detil, atau yang skala kecil, dan juga skala tinjau, itu didasarkan dari beberapa hal. Yang pertama adalah dari angka pecahan skalanya. Ya, jadi penyebut angka pecahan skalanya itu 1:25.000 kah, 1:50.000 kah, atau dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tingkat pengecekan dari survei lapangan. Ya, jadi kalau pengecekan penuh itu berarti kategori skala yang besar, tapi kalau hanya dilakukan sedikit pengecekan di lapangan, hanya pada daerah kunci saja, itu berarti masuk pada peta geomorfologi skala yang kecil, bahkan yang tinjau. Kemudian juga dasar penetapan skala peta geomorfologi itu berasal dari tingkat generalisasi bentuk kenampakan, ya, dan juga tingkat ekstrapolasi gambar dan kenampakan, dan yang terakhir terkait dengan sumber data. Ya, jadi dari lapangan atau dari peta yang ada dengan skala besar. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa pada peta geomorfologi dengan skala yang kecil dan juga tinjau itu lebih banyak atau lebih banyak mengacu pada peta sebelumnya atau peta yang dengan skala yang lebih besar, di mana hanya menggunakan sedikit data yang sumbernya langsung dari lapangan. Kemudian juga ada terkait dengan kriteria presentasi kartografis. Nah, itu didasarkan pada skala, ya, jadi skala pemetaannya ada skala besar, menengah, dan juga kecil, dan juga pada bagaimana metode penyajiannya. Jadi ada peta diagram, kemudian ada kartogram, kemudian di peta tersebut dibuat hatchering, ya, jadi yang garis-garis yang menunjukkan kondisi lereng, termasuk juga ada presentasi atau penyajian kartografis menggunakan shading dan juga kartodiagram. Selanjutnya ada terkait dengan fungsi dan terapan dari peta geomorfologi. Nah, jadi peta geomorfologi itu bisa digunakan sebagai peta referensi, kemudian sebagai sarana pendidikan, ya, termasuk juga kaitannya untuk aplikasi untuk penelitian dan juga untuk perencanaan. Nah, jadi ini merupakan perbandingan penggunaan berbagai sumber untuk pemetaan geomorfologi. Pada sisi kiri itu merupakan sumber yang umum digunakan, yang biasa digunakan untuk pemetaan geomorfologi, dan pada bagian kanan kita bisa lihat itu pada skala pemetaan atau skala peta geomorfologi yang bisa dihasilkan dari sumber yang bisa kita lihat pada bagian kiri tadi. Ya, jadi contohnya untuk penggunaan foto udara, ya, itu baik untuk pemetaan geomorfologi pada skala 1:50.000. Ya, dikatakan baik, sedangkan untuk skala yang lebih kecil 1:500.000 itu dikatakan sangat jelek. Nah, jadi
Slide ini dia menunjukkan kesesuaian antara kita mau buat peta dengan skala berapa, cakupan areanya sebesar apa, kemudian dari situ kita bisa memikirkan sumber data yang cocok digunakan untuk peta yang kita buat. Selain menggunakan foto udara, ya, itu kita juga bisa pertimbangkan menggunakan peta topografi. Kemudian ada peta geologi dan juga peta tanah. Gitu. Kemudian terkait dengan cara memperoleh informasi dan produksi peta, itu bisa diperoleh dari peta survei atau peta asli maupun diperoleh dari peta yang sudah ada sebelumnya. Ya. Nah, oke, jadi itu tadi kita bahas dua hal ya. Jadi minggu ini kita membahas yang pertama terkait dengan sistem pemetaan geomorfologi. Tadi sudah diperkenalkan beberapa sistem pemetaan geomorfologi, ada dari Belanda, kemudian dari Prancis, dari Belgia, dari Swiss, ya. Kemudian di bagian kedua kita bahas tentang tipe peta geomorfologi, di mana peta geomorfologi itu ada beberapa tipe, ya, dibedakan berdasarkan tahapan penggunaannya, kemudian berdasarkan dari isi, dari skala, kemudian kriteria presentasi kartografis, dibedakan juga berdasarkan atau dari fungsi dan juga terapannya. Nah, jadi itu saja materi kita minggu ini. Ya, jadi jangan lupa seperti biasa saya sertakan link untuk presensi. Ya, dan ini adalah password presensi untuk minggu ini. Oke, jadi saya cukupkan sekian. Ya, semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Amin. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.